Malam itu, Ranti berdiri di tengah ruang tamu dengan lilin hitam di tangannya. Di lantai, ada gambar bintang yang dibuat dari garam. Mata Nanya merah karena menangis, tapi tangannya tidak berhenti bergetar. Aku akan melakukan apapun untuk keluar dari kemiskinan ini, bisiknya. Tapi Ranti tidak tahu ritual yang akan dia lakukan malam itu akan mengambil hal yang paling berharga dalam hidupnya. 3 bulan sebelumnya, Ranti adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di rumah kecil bersama anaknya, Danu. Danu berumur 7 tahun, anak yang ceria dan selalu tersenyum meski hidup mereka sangat susah. Setiap hari, Ranti bekerja di warung tetangga dari pagi sampai malam. Gajinya hanya cukup untuk beli beras dan lauk seadanya. Suatu hari, Ranti mendapat surat dari bank. Hutangnya sudah menumpuk sangat tinggi. Kalau tidak dibayar dalam 3 bulan, rumah mereka akan disita. "Mama, kenapa menangis?" tanya Danu sambil memeluk kakinya. Ranti hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak mau anaknya ikut sedih. Minggu berlalu, Ranti sudah coba segala cara. Dia minta bantuan saudara, tapi mereka juga susah. Dia coba pinjam ke tetangga, tapi ditolak. Setiap malam, Ranti tidak bisa tidur. Pikiran tentang kehilangan rumah terus menghantuinya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Mbah Sari. Mbah Sari adalah dukun yang terkenal di kampung sebelah. Orang bilang dia bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang mau membayar harganya. "Kamu mau kaya, Ranti?" tanya Mbah Sari dengan suara serak. "Aku bisa bantu, tapi ada syaratnya." Tapi syarat apa yang dimaksud Mbah Sari? Mbah Sari membawa Ranti ke rumahnya yang gelap dan pengap. Di dalam rumah itu ada banyak patung aneh dan foto-foto orang yang tidak Ranti kenal. "Ritual ini akan memberikan kekayaan yang kamu minta," kata Mbah Sari sambil menyalakan dupa. "Tapi kamu harus memberikan sesuatu yang paling berharga." "Apa maksud ibu?" tanya Ranti dengan suara gemetar. Mbah Sari tersenyum, tapi senyumnya terlihat menakutkan. "Yang paling berharga dalam hidupmu, itulah yang harus kamu korbankan." Ranti langsung berpikir tentang Danu. Tidak mungkin dia akan mengorbankan anaknya sendiri. Tapi kemudian Mbah Sari menjelaskan dengan lebih detail. "Ritual ini akan memberikan kekayaan, tapi akan mengambil kesehatan anak terdekatmu. Dia akan sakit perlahan-lahan sampai akhirnya." Mbah Sari tidak melanjutkan kalimatnya. Ranti merasa dadanya sesak. Ini tidak mungkin, dia tidak akan pernah melakukan hal ini. Ranti pulang dengan pikiran kacau. Dia mencoba melupakan perkataan Mbah Sari, tapi setiap hari tagihan terus datang. Ancaman penyitaan rumah semakin nyata. Danu masih tidak tahu apa-apa. Dia masih bermain dengan riang di halaman rumah yang mungkin tidak akan menjadi milik mereka lagi. Seminggu sebelum batas waktu pembayaran hutang, Ranti mendapat kabar buruk lagi. Warung tempat dia bekerja akan ditutup. Majikannya bangkrut. Ini artinya Ranti akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Malam itu, Ranti menangis sampai matanya bengkak. Dia melihat Danu yang tidur nyenyak di sampingnya. "Maafkan Mama, sayang," bisik Ranti sambil mengusap rambut Danu. Keputusan yang mengerikan sudah bulat di benaknya. Besok malam, dia akan kembali ke rumah Mbah Sari. Tapi, apakah Ranti benar-benar akan melakukan ritual itu? Malam yang ditentukan tiba. Ranti datang ke rumah Mbah Sari dengan hati yang berat. "Kamu sudah siap?" tanya Mbah Sari. Ranti hanya mengangguk. Dia sudah memberitahu tetangganya untuk menjaga Danu malam itu, katanya. Dia ada urusan penting. Mbah Sari mulai menjelaskan ritual itu. Ranti harus menggambar bintang dengan garam di lantai, lalu menyalakan 5 lilin hitam di setiap sudut bintang. Setelah itu, dia harus menyebutkan nama Danu 3 kali sambil meminta kekayaan.
Setelah ritual selesai, dalam 7 hari kekayaan akan datang. Tapi dalam waktu yang sama, anakmu akan mulai sakit. Ranti mengikuti semua instruksi itu dengan tangan yang bergetar. Dia menggambar bintang. Dia menyalakan lilin. Tapi ketika harus menyebutkan nama Danu, suaranya hilang. Cepat, ritual harus selesai sebelum tengah malam, desak Mbah Sari. Waktu tua terus berjalan. Tinggal 5 menit lagi menuju tengah malam. Danu, bisik Ranti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Danu, dia ulangi dengan suara yang sedikit lebih keras. Mbah Sari mengangguk puas. Tinggal 1 kali lagi. Tapi tiba-tiba Ranti teringat wajah Danu yang tersenyum tadi pagi. Anak itu bilang, "Mama, aku sayang Mama." "Tidak!" teriak Ranti tiba-tiba. Dia langsung meniup semua lilin dan menendang garam sampai bentuk bintangnya hancur. "Aku tidak bisa melakukan ini." Mbah Sari marah besar. "Kamu sudah memulai ritual. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya." "Tapi akibat apa yang dimaksud Mbah Sari?" Mbah Sari menjelaskan dengan nada mengancam. "Ritual yang sudah dimulai tidak bisa dibatalkan karena kamu tidak menyelesaikannya. Kutukan akan berbalik kepadamu sendiri." Ranti merasa seluruh tubuhnya lemas. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara gemetar. "Dalam 7 hari, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki. Rumah, pekerjaan, bahkan kesehatan. Tapi anakmu akan selamat. Dia akan melihat ibunya menderita perlahan-lahan." Ranti merasa dunia berputar. Dia sudah berusaha menyelamatkan Danu, tapi sekarang dia sendiri yang akan menderita. Ranti pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia lega karena Danu akan selamat, tapi di sisi lain, dia takut dengan apa yang akan terjadi padanya. 7 hari menuju kehancuran total. Dia memandang Danu yang masih tidur dengan damai. Setidaknya, anaknya tidak akan merasakan sakit seperti yang direncanakan dalam ritual itu. Hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Ranti mulai berpikir mungkin Mbah Sari hanya menggertak. Hari kedua, dia mendapat telepon dari bank. Mereka memberikan perpanjangan waktu pembayaran selama sebulan. Ranti heran, tapi senang. Hari ketiga, tetangganya menawarkan pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar. Hari keempat, kelima, dan keenam berlalu dengan lancar. Ranti mulai yakin kalau kutukan itu hanya omong kosong. Tapi hari ketujuh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah pandangan Ranti tentang keajaiban dan kutukan. Apa yang sebenarnya terjadi di hari ketujuh? Di hari ketujuh, Ranti bangun dengan perasaan lega. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Bahkan hidupnya mulai membaik. Dia sudah mulai bekerja di tempat baru dengan gaji yang cukup untuk melunasi hutang. Mungkin memang tidak ada kutukan. Mungkin keputusannya untuk tidak mengorbankan Danu adalah keputusan yang tepat. Sore itu, Ranti pulang kerja dengan hati gembira. Dia membeli makanan kesukaan Danu. Tapi ketika sampai di rumah, dia melihat Danu sedang bermain dengan seorang nenek tua di halaman. Nenek itu tidak lain adalah Mbah Sari. Ranti panik dan langsung berlari ke arah mereka. "Jangan sentuh anakku," teriak Ranti. Tapi Mbah Sari hanya tersenyum. "Tenang, Ranti, aku tidak akan menyakiti Danu." Mbah Sari berdiri dan memandang Ranti dengan mata yang berbeda. Tidak seperti waktu itu, matanya terlihat lebih hangat. "Kamu sudah lulus ujian, Ranti," kata Mbah Sari dengan suara yang lebih lembut. "Ujian apa?" tanya Ranti bingung. "Ujian kasih sayang seorang ibu. Kamu memilih menyelamatkan anakmu meski kamu sendiri bisa hancur. Itulah yang aku cari." Ternyata Mbah Sari bukan dukun sungguhan. Dia adalah seorang dermawan kaya yang menyamar. Dia sering mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.
tapi hanya memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki hati yang baik. Ritual itu palsu, tidak ada kutukan, yang ada hanya ujian untuk melihat seberapa besar kasih sayangmu kepada anakmu. Mbah Sari memberikan amplop berisi uang yang cukup untuk melunasi semua hutang Ranti. Ini bukan hasil ritual, ini hadiah untuk seorang ibu yang rela berkorban untuk anaknya. Ranti menangis terharu. Dia memeluk Danu dengan erat. Sejak hari itu, hidup Ranti membaik. Tidak karena sihir atau ritual, tapi karena kebaikan hatinya. Danu tumbuh sehat dan bahagia. Dan Ranti belajar bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan yang paling besar di dunia ini. Tidak ada ritual yang bisa mengalahkan kekuatan cinta yang tulus. Tapi kisah ini meninggalkan satu pertanyaan. Berapa banyak orang di luar sana yang akan memilih jalan yang sama seperti Ranti? Berapa banyak yang akan mengorbankan orang yang dicintai demi kekayaan? Mungkin kamu punya jawabannya.